Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dari SD Negeri Pandian Lamper 1 Semarang. Dan saya Rizky Lalatul Khair dari TK Al-Jannah Gunung Pati. Saya Hesti Lilia Paraswati dari SMK Negeri 01 Semarang. Saya Putri Arianti Yuwono dari SD Islam Pangeran Diponegoro, Kota Semarang. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan memerankan sebagai coach, coachee, kemudian sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Esti, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu Putri, kabar saya baik sekali. Alhamdulillah, senang sekali saya ketemu lagi dengan Bu Esti. Ngomong-ngomong nih Bu Esti, katanya Bu Esti ingin membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Esti ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Esti? Iya Bu Putri, saya toh ingin Bu Putri nantinya membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan kompetensi coaching saya Bu Putri. Oh baiklah, nanti pada saat coaching ya Bu Esti antara coach yaitu Bu Hesti dan coach yaitu Bu Rizky akan saya amati Bu Hesti dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Hesti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, apakah belum. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Hesti sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Hesti, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Esti, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Esti? Tentu boleh Bu Putri. Oke, untuk yang pertama nih Bu Esti, kompetensi apa yang ingin Bu Esti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Bu Putri, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Putri, yaitu yang pertama saya ingin kehadiran penuh dan nanti ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya ketik dulu ya Bu Esti, tadi ada kehadiran penuh, dan yang kedua ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Esti. Nah, dari ketiganya, mana yang lebih spesifik ini Bu Esti yang ingin Bu Hesti kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Putri. Oh, baiklah. Berarti ada dua ya Bu Hesti yang ingin kembangkan, yang lebih spesifik ingin Bu Hesti kembangkan yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Hesti? Ya, betul Bu Putri, itu yang akan saya kembangkan. Nah, kira-kira nih Bu Hesti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Hesti itu seperti apa ya Bu Hesti? Ya, saya ingin melihat ya Bu, nanti coach saya itu apakah sudah bisa mencari solusi dari masalah-masalah yang disampaikan. Kemudian coach itu juga bisa nggak memiliki rencana aksi, yaitu rencana ke depan yang harus dia lakukan. Baiklah Bu Hesti. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian si coach juga memiliki rencana aksi ya sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti Ya. itu Bu Hesti? Betul sekali Bu Putri. Baiklah Bu Hesti, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Bu Hesti dapat melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Bu Hesti sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Hesti. Baik Bu Putri. Silakan Bu Hesti melakukan proses coachingnya. Semangat Bu Hesti. Terima kasih Bu Putri. Selamat siang Bu Rizky. Terima kasih Bu Rizky sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Rizky?
Ya, selamat siang juga Bu Hesti. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Hesti. Meskipun ini agak ada sedikit ganjalan ini Bu, terutama kok saya ada sedikit apa ya, membuat saya sedikit tertekan di kelas Bu Hesti. Baik, saya senang Bu mendengar yang kabar baiknya. Nah, kita nanti bisa ya Bu bahas hal-hal yang mungkin sedang menjadi tantangan di kelas. Nah, sebelum dimulai kegiatan ini, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rizky? Oke, jadi di sini saya ingin meningkatkan motivasi mengajar saya karena apa ya, belakangan ini saya merasa murid-murid saya itu kurang bersemangat Bu Hesti. Dan itu berdampak pada energi saya di kelas Bu. Baik, jadi tujuannya adalah untuk menemukan cara meningkatkan motivasi mengajar Bu Rizky nggih. Nah, apakah ada ya contoh situasi spesifik yang terjadi di kelas yang ingin Bu Rizky sampaikan lebih dalam lagi? Oke, jadi begini Bu Hesti, ada satu kelas di mana itu apa ya, siswa-siswanya itu tampak kurang tertarik Bu Hesti, terutama saat saya mengajar materi agama. Saya sudah mencoba berbagai macam metode, tapi kok sepertinya tuh mereka kok kurang responsif gitu Bu. Baik, saya mengerti Bu. Coba tapi ceritakan lebih dalam lagi, lebih detail. Metode apa saja yang sudah pernah Bu Rizky lakukan dan bagaimana sih ya respon dari murid-muridnya Bu Rizky itu dalam menghadapi metode yang Bu Rizky sudah lakukan? Oke, di sini saya sudah mencoba Bu. Saya sudah mencoba berbagai macam metode. Yang pertama itu kemarin saya sudah mencoba diskusi kelompok. Kemudian ada presentasi juga. Bahkan saya menciptakan permainan-permainan interaktif Bu. Tapi kok hasilnya itu masih kurang memuaskan gitu loh Bu. Mereka masih terlihat ada yang apa ya, acuh tak acuh, mereka tuh masih bosan, tidak tertarik. Jadi ketika saya melihat siswa-siswi saya seperti itu kok saya masih malah apa ya, mulai kehilangan semangat gitu Bu. Ya, ternyata Bu Rizky sudah melakukan banyak sekali metode ya. Nah, kalau menurut Bu Rizky, apa yang menjadi penyebab ya siswa-siswanya Bu Rizky itu tampak kurang tertarik? Oke, jadi mungkin apa ya Bu ya, saya tuh merasa kok materi yang saya sampaikan itu kok kurang relevan dengan apa ya, dengan kehidupan mereka. Jadi ini saya kan ngajar di kelas 4. Jadi materi dalam pelajaran agama itu yang saya sampaikan itu kok kayak susah diterima gitu loh Bu sama murid-murid saya begitu. Ya, mungkin ya Bu, mungkin hal itu. Hmm. Kalau kita lihat ini Bu, dari pandang, sudut pandang siswa gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat materi itu lebih relevan dan menarik bagi mereka? Oke, jadi kemarin saya sempat berpikir Bu, ada terlintas di pikiran saya apa mungkin saya bisa lebih banyak ya menghubungkan materi-materi itu dengan kehidupan sehari-hari mereka Bu. Jadi supaya lebih relevan lagi atau saya bisa memberikan lebih banyak contoh yang dekat dengan dunia mereka. Jadi saya itu bisa apa ya lebih konkret gitu loh Bu pembelajarannya. Nah, itu ide yang sangat baik. Bagaimana nih ya, jika kita pikirkan lebih dalam lagi Bu, aktivitas apa yang bisa Bu Rizky terapkan di kelas untuk membuat siswa lebih terlibat? Oke, mungkin apa ya, saya bisa mencoba itu Bu, project based learning. Jadi di mana itu apa ya, mereka bisa membuat project yang terkait dengan apa ya, nilai-nilai agama dan apa ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya apa ya, saya mencoba anak untuk bisa membuat video tentang praktik-praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Itu ide yang kreatif Bu. Bagaimana perasaan Bu Rizky untuk memikirkan atau menerapkan lah ya proyek-proyek tadi? Oke, setelah saya berpikir tadi terlintas kok saya ingin membuat project based learning tadi, apa ya, saya itu merasa lebih optimis begitu Bu. Saya bisa membayangkan, bisa apa ya, membayangkan kalau anak-anak itu nanti kok senang sekali gitu dengan project-project tersebut. Kemudian saya juga membayangkan anak-anak itu nantinya lebih aktif lagi, lebih karena dengan proyek tadi kan pembelajarannya itu lebih dekat dengan kehidupan mereka. Ya, bagus sekali. Jadi kalau boleh tahu ya Bu Rizky, langkah apa yang bisa Bu Rizky ambil di minggu-minggu inilah untuk menerapkan ide-ide Bu Rizky di kelas nanti? Ya, saya akan itu Bu, memulai dengan merancang proyek kecil untuk kelas minggu depan dan melihat bagaimana mereka merespon. Jika nanti proyek tersebut berhasil, saya akan kembangkan lebih jauh lagi. Ya, itu rencana yang konkret ya Bu, dan bisa kemungkinan nanti langsung bisa dilakukan oleh Bu Rizky. Nah, sebelum Bu Rizky mulai melakukan ini, apa saja nih yang bisa disiapkan untuk memulai proyek-proyek nanti?
Saya perlu menyiapkan yang pertama itu Bu, rubrik penilaiannya dulu nggih, dan alat bantu seperti saya menyiapkan video-video pembelajaran yang terkait dengan topik atau bahan bacaan-bacaan itu yang lebih relevan. Ya, rencana yang bagus dan sangat jelas. Nah, sebelum kita akhiri, Bu, bagaimana perasaan Bu Rizky setelah kita melakukan sesi hari ini? Jadi di sini saya merasa lebih termotivasi lagi Bu Hesti dan punya gambaran yang lebih jelas lagi tentang apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan suasana kelas agar lebih nyaman, agar anak-anak itu lebih mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna begitu Bu. Luar biasa ya Bu Rizky. Ya, saya juga ikut senang. Bu Rizky sudah menemukan beberapa solusi. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi Bu Rizky dalam 2 minggu ini kali ya Bu Rizky. Kita akan melihat bagaimana perkembangan proyek-proyek yang akan dilakukan oleh Bu Rizky. Baik, terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Ini saya jadi agak lega, ini sudah lebih lega dari sebelumnya Bu Hesti. Sama-sama Bu Rizky, selamat mencoba dan selamat menjalankan proyek-proyek yang ada. Terima kasih Bu Rizky. Oke, Bu Hesti. Baik Bu Hesti, alhamdulillah sekali ya Bu Hesti sudah selesai coachingnya. Bagaimana nih Bu Hesti menilai performa dalam kompetensi coaching yang telah Bu Hesti lakukan? Alhamdulillah Bu Putri, saya bisa merasakan bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi coaching hari ini. Coba ceritakan apa yang membuat Bu Hesti merasa demikian? Iya Bu Putri, saya merasa ya Bu Putri telah mampu untuk melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mampu menggali kompetensi dari coach sehingga coach itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Hesti sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan apa yang saya amati, ada beberapa catatan nih buat Bu Hesti. Boleh saya sampaikan Bu Hesti? Boleh Bu Putri, silahkan. Oke, terima kasih Bu Hesti. Dari yang saya amati, ini Bu Hesti, tadi Bu Hesti sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari koci. Selanjutnya, Bu Hesti juga sudah mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi. Dan yang terakhir, tadi saya juga sudah melihat Bu Hesti sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci agar rencana aksi yang dilakukan koci itu dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengar percakapan Bu Hesti dengan koci. Bu Hesti sudah fokus dan hadir penuh. Kemudian Bu Hesti juga sudah mendengarkan aktif. Dan Bu Hesti juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Nah, untuk kedepannya nih Bu Hesti, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Hesti kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Bu Putri, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih jauh lagi yaitu memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan nanti pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali ini Bu Hesti. Semoga kedepannya ya Bu Hesti lebih baik dan sukses selalu buat Bu Hesti. Terima kasih Bu Hesti. Hari ini sudah melakukan sesi coaching bersama saya dengan menggunakan alur tirta. Nah, saya akhiri ya Bu Hesti ya. Dan terima kasih untuk kesempatannya Bu Hesti. Selamat siang. Terima kasih juga Bu Putri. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Fakih, kabar saya hari ini baik sekali Pak Fakih. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bu Putri. Katanya mau membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Putri ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya ini Pak Fakih, sebenarnya seperti ini Pak Fakih, saya tuh ingin Pak Fakih itu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan kompetensi untuk coaching saya Pak Fakih. Oke, baik. Nanti pada saat coaching antara coach dengan Bu Putri dan coachee yaitu dengan Bu Hesti akan saya amati ya Bu. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Putri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Putri sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Putri, harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih, Bu Putri ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu? Tentu saja boleh Pak Fakih. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Putri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baiklah Pak Fakih, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini Pak Fakih pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Fakih. Nah, yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, saya catat dulu ya Bu. Iya, Pak. Oke, menurut Bu Putri nih, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Putri dalam 3 hal tadi? Antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Putri kembangkan? Iya, Pak Oke. Saya rasa sudah cukup baik menurut saya. Namun, saya ingin mengembangkan lebih spesifik lagi, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, Pak Oke. Oke, baik, berarti ada 2 ya Bu Putri, yaitu yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik utamanya, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Pak Fakih, yang saya ingin kembangkan, iya tadi itu. Oke, nah kira-kira Bu Putri indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu Putri itu seperti apa? Jadi seperti ini Pak Fakih, indikator ketercapaiannya, saya ingin melihat apakah coach saya itu sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang sedang coach hadapi. Kemudian coach juga bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukan oleh si coach tersebut Pak. Oke, baik Bu Putri. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Putri ya? Iya Pak Fakih. Baik Bu Putri, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Putri melakukan proses coaching sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching, Bu Putri sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Pak Fakih. Silakan sekarang Bu Putri boleh melakukan proses coachingnya. Siap Pak Fakih. Terima Oke, kasih. sama-sama. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana nih kabarnya Bu Esti hari ini? Alhamdulillah Bu sehat, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Putri. Bu Putri ada waktu enggak? Kebetulan ini Bu Esti, saya ada waktu sekitar 10-15 menit. Bolehlah kalau Bu Esti ingin sharing dengan saya. Apa yang membuat Bu Hesti ingin berbicara dengan saya pada percakapan hari ini? Ya, saya tentunya ingin mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan saya. Jadi apa yang ingin Bu Hesti sampaikan kepada saya Bu Hesti? Begini Bu Putri, saya itu sekarang ini lagi merasa kesulitan dalam memanajemen waktu saya. Jadi saya tuh kesulitan dalam mengatur waktu saya mengajar dan tugas-tugas yang lainnya. Baiklah, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Bu Esti. Manajemen waktu memang menjadi tantangan besar bagi banyak guru ya Bu Esti. Bisa mungkin Bu Esti ceritakan lebih detail bagian mana yang paling sulit bagi Bu Esti? Ya, yang paling sulit Bu Putri saya itu dalam membagi waktu saya mengajar. Kemudian saya mempersiapkan materi pembelajaran saya dan juga menyelesaikan beberapa laporan administrasi di sekolah. Selain itu Bu, saya juga melakukan tugas tambahan-tambahan Bu yang cukup menyita waktu saya. Oke Bu Esti, jadi kalau mungkin boleh saya ketahui ya Bu Esti, apa yang ingin dicapai oleh
Bu Hesti pada sesi coaching hari ini, Bu Hesti? Ya, saya berharap Bu, saya bisa mengakomodasi dan mengkoordinir diri saya ya Bu, agar bisa memanajemen waktu. Bagus sekali Bu Hesti. Lantas apa keinginan akhir yang Bu Hesti harapkan atau capai pada sesi coaching hari ini? Ya, saya kok kepingin semua itu selesai pada tepat waktu Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Hesti. Menurut saya memang tantangan yang cukup berat ya bagi Bu Hesti. Marilah tapi kita coba ya Bu Hesti identifikasi apa yang menjadikan Bu Hesti kesulitan memanajemen waktu Bu Hesti. Ya, saya tuh bingung Bu, mau mengerjakan yang mana dulu? Apakah tugas utama atau Ya. tugas pokok ya Bu, atau tugas tambahan saya? Oke, menurut Bu Hesti, bagian atau kegiatan mana yang paling banyak menyita waktu Bu Hesti? Yang paling banyak menyita waktu yaitu tugas tambahan saya Bu. Lantas bagaimana Bu Hesti menghadapi situasi tersebut? Ya, saat ini saya tuh masih bingung Bu dan belum menemukan cara yang tepat. Oke, dari angka 1 sampai 10 nih rentangnya ya Bu Hesti. Menurut Bu Hesti, kemampuan memanajemen waktu Bu Hesti itu ada di angka berapa Bu Hesti? Saya ya di antara 6 sampai 7 lah Bu. Ya mungkin 7 Bu. Oke, berarti Bu Hesti ini berada di posisi angka 7 ya Bu Hesti. Nah, menurut Bu Hesti nih, apa kendala ya yang Bu Hesti alami sehingga Bu Hesti itu berada di angka 7 Bu Hesti? Ya, saya tuh belum bisa konsisten dalam mengerjakan tugas-tugas saya, mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Fokus saya tuh sering terpecah-pecah. Kadang-kadang ketika membuat ini terus teringat yang satunya, jadi terus saya akhirnya ganti lagi, terus nanti kembali lagi seperti itu. Jadi sering berpindah-pindah tugas saya gitu Bu. Oke, banyak juga ya tantangannya ya Bu Hesti. Nah, oke Bu Hesti, kalau melihat dari tantangan yang Bu Hesti hadapi, kalau menuju angka 10 itu mungkinkah bisa terjadi Bu Hesti? Sepertinya belum Bu, mungkin ya di 8, 9 itu maksimal bagi saya lah Bu. Oke, nah mungkin Bu Hesti bisa nih menyampaikan apa yang akan Bu Hesti rencanakan untuk mencapai angka 8 bahkan mungkin 9. Ya, saya ya kan mungkin bisa merencanakan pembuatan jadwal harian ya Bu atau mingguan yang lebih terstruktur. Kemudian ya nanti saya misalnya ya Bu dalam tugas-tugas pokok saya bisa membuat jam-jam khusus untuk mempersiapkan lah ya untuk mengajar, misalnya untuk membuat materi. Nah, itu saya akan membuat eh, jadwal-jadwal yang lebih rinci. Baiklah Bu Hesti, mari kita coba Bu Hesti identifikasi ya prioritas Bu Hesti. Nah, menurut Bu Hesti nih, tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mungkin mana yang bisa ditunda oleh Bu Hesti? Ya, saya mungkin akan menyelesaikan yang tugas pokok saya dulu ya Bu ya, baru nanti tugas-tugas tambahan saya. Jadi nanti memang sebenarnya tuh sama-sama penting Bu, tapi semoga saya bisa tadi ya memilih mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Kalau saya yang memilih prioritas mungkin tugas pokok tadi. saya. Oke, bagus Bu Hesti. Lantas apa yang akan menjadi prioritas Bu Hesti dalam rencana aksi tersebut? Ya, saya akan tadi ya Bu, prioritas saya kan tadi akan melakukan tugas pokok saya. Tentunya saya akan membuat jadwal-jadwal yang lebih rinci gitu agar bisa membantu saya gitu dalam manajemen waktu saya dengan cara ya tadi ya mengalokasikan waktu-waktu supaya tugas-tugas saya itu tidak ada gangguan, bisa terselesaikan tanpa ada gangguan. Oke, terus upaya apa yang mungkin Bu Hesti lakukan jika tiba-tiba nih fokus Bu Hesti itu hilang saat menyelesaikan tugas tersebut? Ya, saya mungkin ya Bu bisa beristirahat sejenak gitu, bisa mengambil nafas atau yang biasa saya lakukan biasanya saya mengambil air putih Bu. Saya minum air putih dingin supaya saya lebih fokus lagi dalam menyelesaikan tugas saya. Nah, sekarang nih Bu Hesti, apa komitmen Bu Hesti terhadap rencana yang sudah Bu Hesti buat? Ya, saya berkomitmen akan memprioritaskan gitu ya pekerjaan atau tugas mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Kapan nih hal tersebut bisa dilakukan Bu Hesti?
Insya Allah malam ini Bu. Luar biasa sekali nih. Kira-kira nih Bu Esti, siapa yang dapat membantu Bu Esti untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Ya, kalau saya mungkin melakukannya di rumah, nanti saya akan meminta bantuan oleh keluarga saya, baik suami maupun anak-anak saya. Tapi kalau untuk yang di pekerjaan di sekolah, nanti mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejalan saya. Oke, baiklah Bu Esti. Tak terasa kita sudah di penghujung coaching nih Bu Esti. Apa yang Bu Esti dapatkan dari obrolan sesi coaching hari ini Bu Esti? Ya, akhirnya ya Bu Putri, saya bisa menceritakan keresahan saya. Akhir-akhir ini memang yang penuh dengan tugas-tugas yang banyak. Saya juga bisa berdiskusi dengan Bu Putri sehingga saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya miliki. Iya, sangat baik sekali Bu Hesti. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian ini, Bu Hesti akan melihat perubahan yang lebih positif. Mari kita susun jadwal baru ya Bu Hesti dan pantau perkembangan bersama-sama. Adakah mungkin hal lain yang ingin Bu Hesti didiskusikan hari ini? Sementara waktu tidak ada Bu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya lebih optimis sekarang. Sama-sama Bu Esti, saya senang sekali bisa membantu Bu Esti. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu Esti jika ada hal yang ingin didiskusikan lagi lebih lanjut. Semoga sukses dengan jadwal barunya ya Bu Esti ya. Ya, terima kasih ya Bu Putri. Selamat mencoba Bu Hesti, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Hesti. Baik Bu Putri, alhamdulillah ya sudah selesai coachingnya. Bagaimana nih Bu Putri menilai performa dalam kompetensi coaching yang telah dilakukan? Ya Pak Fakih, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi tersebut Pak Fakih. Oke, coba ceritakan apa yang membuat Bu Putri merasa demikian. Saya merasa telah mampu melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Pak Fakih, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Fakih. Oke, baik. Jadi Bu Putri sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati ada beberapa catatan. Tadi Bu Putri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Putri juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Dan juga Bu Putri sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Putri dengan coach. Ibu sudah fokus dan hadir secara penuh. Bu Putri sudah mendengarkan secara aktif dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih Bu Putri, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Pak Fakih, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta Pak Fakih supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah seperti itu Pak Fakih. Baik, luar biasa sekali nih Bu Putri ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Putri hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Putri dan terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Fakih, selamat siang juga Pak Fakih. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Rizky, senang nih ketemu lagi dengan Bu Rizky. Katanya nih Bu Rizky mau membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Rizky ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sebelumnya selamat siang juga Bu Hesti. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Jadi saya ingin Bu Hesti itu membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan inti coaching saya Bu, seperti itu. Baik, saya akan mendukung nih ya keinginannya Bu Rizky. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu Rizky.
bahwa sesuai dengan rubrik penilaian, nanti Bu Rizky akan melakukan prinsip dan kompetensi inti coaching, yaitu ada beberapa hal ya Bu, ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan untuk yang kompetensinya ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan secara berbobot, serta dalam percakapan nanti ada alur cerita dan rasa. Nah, dari beberapa hal tadi, bagian mana nih yang akan Bu Rizky fokuskan pada observasi siang ini? Oke, jadi di sini saya ingin Bu Hesti membimbing saya dan memperhatikan saya selama nanti proses percakapan coaching nanti dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya catat ya, Bu. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan lagi. Menurut Bu Rizky nih ya Bu, sejauh mana tingkat Bu Rizky, kemampuan Bu Rizky maksud saya, dalam dua hal tadi yang sudah Bu Rizky sebutkan, yaitu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lah, sejauh mana tingkat kemampuannya Bu Rizky? Kalau saya merasa ini saya sudah merasa cukup baik Bu. Namun saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan saya tersebut yang nantinya akan saya gunakan dalam membimbing murid saya di sekolah saya. Oke, saya paham sekali Bu Rizky. Lalu yang ingin diharapkan Bu Rizky dari kegiatan observasi ini apa? Saya berharap nanti ada umpan balik yang membangun, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Rizky, sementara itu dulu yang saya tanyakan. Jadi sekarang silakan Bu Rizky untuk melakukan proses coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Hesti. Sama-sama. Selamat siang Bu Putri. Selamat siang Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Putri? Alhamdulillah Bu Rizky, saya itu sangat baik sekali, cuman memang ada perasaan yang mengganjal di hati saya Bu Rizky. Oke Bu Putri, hari ini kan Bu Putri datang ke sini, kita akan melakukan sesi coaching menggunakan alur tirta. Namun sebelumnya, kalau boleh saya tahu, apa tujuan utama Bu Putri dalam sesi coaching kita kali ini, Bu Putri? Baik Bu Rizky, pada sesi coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu Rizky dalam mengolah waktu agar lebih efektif lagi. Oke, sekarang kita mulai coba identifikasi hal-hal nyata yang terkait pengelolaan waktu Bu Putri. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami Bu Putri dalam mengelola waktu? Saya seringkali merasa kesulitan Bu Rizky dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Kadang-kala saya tuh merasa tersiok-siok seperti itu Bu Rizky. Jadi seringkali terlambat mungkin ya menyelesaikan tugas-tugas yang saya miliki seperti itu Bu Rizky. Baik, tadi kan Bu Putri sudah menyampaikan hambatan-hambatan ya. Setelah kita tahu hambatan tersebut, mari kita lanjutkan untuk merencanakan aksi untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya Bu Putri. Sekarang apa rencana konkret Bu Putri untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bu Putri? Baik Bu Rizky, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih struktur dan saya memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Jadi mana yang harus saya utamakan terlebih dahulu seperti itu Bu Rizky. Oke, rencana aksi yang sangat bagus dari Bu Putri. Nah, sekarang bagaimana Bu Putri akan menjaga komitmen dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Putri atas rencana aksi yang sudah dibuat? Dan siapa saja yang akan membantu Bu Putri untuk menjaga komitmen tersebut Bu Putri? Ya Bu Rizky, saya itu mencoba untuk membuat reminder bagi saya sendiri dan saya akan mengajarkan kerja saya untuk mendukung rencana saya Bu Rizky. Oke, terakhir ini Bu Putri, bagaimana Bu Putri akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Tadi kan sudah disampaikan yang akan yang diajak untuk Bu Putri sebagai reminder kan tadi rekan kerja nggih. Dan siapa yang akan membantu Bu Putri dalam menindaklanjuti rencana ini Bu Putri? Baik Bu Rizky, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan saya juga akan meminta umpan balik kepada rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan mencoba mencari sumber daya tambahan jika diperlukan seperti itu. Oke, baik Bu Putri, terima kasih. Semoga sukses dalam melakukan rencana aksinya sehingga dapat mengelola waktu dengan baik.
sesi coaching ini mari kita akhiri sampai di sini. Saya tunggu nanti perubahan dari Bu Putri dalam mengelola waktu agar lebih baik lagi ke depannya. Terima Begitu, kasih Bu Bu Putri. Rizky atas waktunya. Saya juga merasa sangat terbantu sekali dengan bercerita kepada Bu Rizky. Terima kasih Bu Putri. Sama Bu Rizky. Gimana Bu Rizky? Alhamdulillah ya sudah selesai coachingnya. Bagaimana ini Bu Rizky menilai perform dalam kompetensi coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky? Oke, ini alhamdulillah Bu Hesti, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan coach saya. Selama proses coaching tersebut, alhamdulillah saya sudah melakukan dengan baik kompetensi tersebut Bu Hesti. Baik, boleh ya Bu Rizky coba ceritakan apa yang membuat Bu Rizky bisa merasa demikian? Oke, dari proses coaching tadi saya merasa sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Rizky, sekarang saya boleh ya berbagi hasil pengamatan yang sudah saya ketik tadi, bahwa betul yang disampaikan Bu Rizky, saya pun juga melihat Bu Rizky sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Seperti kemitraan, di mana Bu Rizky sudah melakukan kesetaraan antara coach dan coaching. Kemudian proses kreatif dalam bertanya dan memaksimalkan potensi yang mana coach tadi bisa menyampaikan rencana aksinya. Dan serta Bu Rizky sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terima kasih Bu Hesti, saya sangat senang sekali mendengarnya atas umpan balik yang sudah disampaikan Bu Hesti. Nah, tapi mohon maaf Bu Rizky, namun demikian ada juga saya melihat nih aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu Rizky. Ini saya catat juga Bu Rizky bahwa misalnya saat observasi tadi saya itu masih memperhatikan Bu Rizky itu kalau berbicara masih terlalu cepat ya. Jadi yang sebetulnya sesuai dengan standar itu kita sebagai coach itu harusnya tenang sehingga nanti bisa lebih terbuka coachingnya dan bisa melihat peluang-peluang sehingga bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Nggih. Begitu nggih Bu Hesti nggih. Nggih, baik, saya akan berusaha lebih baik lagi untuk coaching-coaching yang selanjutnya Bu Hesti. Saya akan berusaha meningkatkan lagi. Ya, terima kasih ya Bu Rizky. Dari diskusi kita hari ini Bu Rizky, langkah-langkah konkret apa yang akan Bu Rizky untuk meningkatkan perform di area ini? Oke, saya akan berusaha untuk berlatih lebih intens lagi dalam meningkatkan mendengar aktif tadi nggih Bu Hesti dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Ya, saya catat ya Bu langkah-langkah yang sudah Bu Rizky sampaikan dan saya masukkan dalam form supervisi akademiknya ya Bu ya. Terakhir ini Bu Rizky yang telah Bu Rizky peroleh dari proses hari ini. Dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya lebih memahami area mana yang harus saya kembangkan dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik dari Bu Hesti selaku supervisor saya. Baik, sama-sama Bu Rizky. Semoga bisa semakin baik dalam melakukan proses coaching ke depannya dan nanti bisa dilakukan untuk kepada murid ataupun kepada rekan sejawat kita. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat siang ya Bu Rizky. Terima kasih kembali Bu Hesti, selamat siang juga. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan demonstrasi kontekstual kami dalam modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademi. Salam guru penggerak. Tergerak